Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau tadi mandi bersama, kalau ini Rasul menjelaskan kepada kita, inna tahta kulli sya'ratin janabah, sesungguhnya setiap rambut itu ada haknya untuk mandi junub. Artinya pada saat mandi junub usahakan setiap rambut itu basah. Faksilus sya'ro, maka basuhlah rambut. Wa angkul bashar, dan juga sampai menembus kulit. Jadi kulit yang ada di rambut kepala itu diusahakan terkena air. Itu diusahakan terkena air. Dan barang siapa yang meninggalkan, maka ini barang siapa yang meninggalkan sehingga tidak membasuhnya, maka disebutkan kadza wa kadza, akan begini dan begini, menunjukkan pentingnya bagi kita untuk membasahi seluruh rambut sampai menembus ke kulit. Bukan kulitnya tembus, maksudnya airnya menembus rambut sampai ke kulit. Ini yang dianjurkan di dalam hadis ini. Dan untuk hadis yang sebelumnya tadi, itu kenapa ada banyak hadis mengatakan makruh mandi menggunakan sisa perempuan mandi lalu kemudian laki-laki mandi. Kenapa disebut makruh? Karena anjurannya mandi bersama. Dan kalau mandi bersama itu lebih mudah untuk mengetahui ini sudah basah, ini belum, itu mudah. Kenapa? Karena ada yang lihat orang lain. Ada kalanya kita ini tidak bisa melihat kekurangan diri kita kecuali melalui orang lain. Dan juga kalau mandi bersama itu lebih mudah kalau bagian-bagian tertentu yang tidak bisa dijangkau oleh tangan. Bagian punggung itu kan gosoknya susah. Kalau mandi bareng itu gosoknya lebih mudah. Saya tidak tahu jamaah di sini sudah mengamalkan hadis ini atau belum. Ya, mungkin yang sudah di sini banyak, tapi tidak ingin diceritakan ke orang lain, karena ini masalah dapur rumah tangga. Baik. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya wajib mencuci seluruh badan, membasuh seluruh badan, dan tidak dimaafkan, wala yu'fa, tidak dimaafkan, an syai'in minhu, jika ada yang terlewat. Wa huwa ijma', dan ini sudah ijma' ulama. Jadi ijma' ulama kalau kita mandi junub semua harus basah, rambut-rambut semua harus basah, meskipun tidak harus tidak harus diudari ke apa tuh ya? Tidak harus diurai, tapi usahakan semuanya basah dan tembus sampai kulit. Monggo caranya gimana, yang penting tembus sampai kulit. Kalau ternyata ada bagian yang tidak basah yang terlewat, maka tidak dimaafkan. Dan ini ijma' ulama. Illal madmadatu wal istinsyak fa fihima khilaf, kecuali berkumur-kumur dan istinsyak, maka untuk perkara ini para ulama berbeda pendapat. Ulama di dalam mazhab Hambali itu termasuk mewajibkan kumur-kumur dan istinsyak saat mandi junub. Jadi saat mandi junub termasuk yang wajib itu adalah kumur-kumur, termasuk yang wajib adalah istinsyak, membasahi daleman hidung, jadi nyedot air lalu dilepas lagi, termasuk membasahi daleman mulut. Itu menurut ulama mazhab Hambali termasuk yang wajib. Namun ulama yang lain berpendapat ijma'nya adalah kecuali kumur-kumur dan istinsyak. Maka disinilah letak perbedaannya ada pada kumur-kumur dan istinsyak.
Selain kumur-kumur dan istinsyak, para ulama berpendapat tidak boleh ada bagian yang terlewat dari terkena air. Jadi semuanya harus terkena air, kecuali karena ada udzur yang bisa dibenarkan sehingga boleh tidak kena air, karena luka, karena sakit, atau yang lainnya. Demikian pula wudu, itu juga tidak boleh ada bagian anggota wudu yang tidak terkena air, kecuali karena sakit atau yang lainnya. Maka selagi tidak sakit, selagi sehat, tidak ada udzur syar'i yang dibenarkan, maka hendaknya berwudu. Demikian pula mandi, maka semua anggota-anggota wudunya harus basah. Saat mandi, maka seluruh tubuhnya harus basah. Tidak boleh ada yang terlewat sehingga tidak terkena air.